menurut ibu nih seperti apa sih sifat pemimpin di sektor Tasnim ini itu gimana gitu? Kalau untuk sifatnya itu sih kalau di Tasnim itu lebih ke apa ya, visioner gitu. Kalau nggak salah tuh lebih ke visioner. Jadi dia itu ketika ada anggota yang, atau misalkan ketika kita drop nih turun dari segi penjualan itu, si owner tuh tidak menjudge langsung ke GM atau OM, tapi lebih memotivasi lagi. So apa nih yang kurangnya, Selama ini Pak kurang dibantu, dibenerin iya gitu. dibenerin. Terus misalkan anggap eh, ini dari segi barang nih, misalkan karena untuk pencapaian KPI ini kan berhubungan dengan barang ya. Nah misalkan, oh Pak, segi barangnya ini kurang nih Pak, harusnya kan targetan itu 3.000 misalkan per orangnya dikali berapa orang. Nah kita tuh kurang nih Pak dari segi barangnya Kak, malahan jadi malah akhir, jadi barang tidak tereksekusi misalkan kayak gitu. Nah itu biasanya kalau dari Bapak nanti Bapak kasih solusi, ya udah nanti untuk PO-nya di pertengahan tuh misalkan PO dari awal sampai pertengahan seperti ini, nanti baru di akhir itu yang buat pengejaran target. Pasti gitu sih, lebih memotivasi, lebih ke apa ya, motivasi lebih cari solusi seperti itu. Jadi nge-support si karyawannya gitu. Ya jadi nggak ngejat si karyawannya, kenapa kamu bisa gini ya, nggak kayak gitu, tapi lebih sok, kenapa bisa kayak gini, kita ngobrol, lebih ke ngobrol, lebih cari solusi, lebih ngemotivasi seperti itu. Dianalisis bagian mana yang kurang gitu, yang perlu perbaikan, terus bareng-bareng gitu dibenerin gitu di bagian itu ya. Iya seperti itu. Terus kemampuan apa sih yang paling menonjol dari si pemimpin di Apa gimana? kemampuan apa yang paling menonjol gitu di Ya, pemimpin si pemimpin. Tasnim ini ya? Kalau lebih menonjolnya ya kedisiplinannya sih dari Bapak tuh, kedisiplinannya, dari ketegasannya juga. Kalau Bapak tuh lebih ngutamain kedisiplinan sih, lebih kedisiplinannya itu karena Bapak juga kan lebih disiplin ya dari segi ini. Nah terus juga dari ketegasannya, karena kalau Bapak itu biasanya lihat dulu nih, kalau menurut kan Bapak lebih punya ngelihat dari si A, jadi nggak ngambil dari satu orang aja, tapi Bapak tuh misalkan secara keseluruhan dari A ini gini, dari B ini gini, dari C ini gini, Bapak simpulkan seperti itu. Jadi lebih ke apa ya, hampir ke keluarganya juga oke, gitu, lebih ke keluarganya oke, lebih ke gotong royong juga sama seperti itu sih. Jadi jarang ada pemimpin yang istilahnya mau ke bawahan tuh langsung nanya gitu, apa kesusahan kamu. Kan biasanya kalau kalau yang owner tuh ya yang jelas lu kerja, lu digaji, nggak mau tahu gitu, yang jelas lu udah kerja, udah digaji, lu harus ngerjain seperti ini. Kalau Bapak nggak, kalau Bapak itu kadang suka nanya juga, ada keluhannya nggak, apa aja nih yang sulitnya, seperti itu. Dievaluasi lagi. Iya, kadang itu Bapak suka dadakan seperti itu tanpa kita ketahui. Misalkan ketika emang lagi seperti sekarang itu, sekarang di Tasnim itu lagi berubah semua secara keadministrasian, karena dari segi biasanya ada aplikasi yang buat penginputan penjualan itu, biasanya kan penjualan input, terus baru kita kayak saldo kayak gitu masih bisa si sales tuh ditarik lagi, nanti kalau misalkan nggak habis ditarik lagi sama sniper misalkan seperti itu. Tapi kalau sekarang itu, jadi untuk penembakan itu harus sesuai dengan real yang outlet minta. Jadi dari sales tuh nggak bisa ada stokan saldo. Jadi lebih ribet lagi sekarang tuh. Kalau dulu tuh si sales tuh
saldo misalkan masing-masing sales 3 juta dikasih, masing-masing sales 3 juta. Nah itu mau ada penembakan saldo atau enggak ya dari si outlet, kan kadang dari si outlet tuh ada yang minta, ada yang enggak, kadang minta juga 100, ada yang 200, ada yang 500. Nah itu kalau misalkan masih ngendap di si penjualan sales itu bisa ditarik sama si sniper. Kalau sekarang tuh nggak bisa, jadi malah si saldo itu tuh nanti ngekunci di si sales, nggak bisa ditarik lagi sama perusahaan seperti itu. Jadi nah itu yang rawannya kalau sekarang, jadi banyak yang case-nya bukannya kita suzon sama sales atau gimana kan, sikap sifat orang berbeda-beda ya. Ketika ada yang ngendap ini, kalau orang yang jahat kan pasti ini ada yang ngendap nih saldo, nggak di storyin kan ke perusahaan nggak tahu seperti itu. Nah itu sekarang tuh yang lebih ribetnya gitu. Jadi kalau misalkan ada permintaan saldo 100-200, minta dulu ke sniper, baru sniper penembakan seperti itu. Kalau dulu kan udah dikasih nih si salesnya, per sales itu 3 juta, kalau sekarang enggak. Jadi sekarang itu per permintaan saldo, jadi permintaan dulu baru ditembakin seperti itu. Kayak gitu. Terus gimana sih cara si pemimpin ini ngasih arahan ke karyawannya? Kalau untuk kasih arahan biasanya kalau pemimpin di kita untuk owner itu lebih ke GM dan OM-nya dulu untuk kasih arahan seperti itu. Jadi lebih ke GM dan OM-nya dikasih arahan, baru dari GM OM ke sales dan ke back office yang di bawah mereka seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu pun arahannya kan dari segi apa dulu, misalkan anggap dari segi kedisiplinan waktu, atau misalkan dari segi KPI-nya itu kita lihat seperti apa. Kalau biasanya kalau dari segi kedisiplinan waktu itu lebih ke HR panggilnya. Dari HR papa ngasih tahu ke HR, baru dari HR ngasih tahu ke OM-nya biasanya. Lewat perantara Iya, baru ke OM-nya. bawahan. Iya, dari OM-nya nih, karena HR kan ada datanya siapa aja yang sering kesiangan atau gimana. Nah itu yang dalam misalkan dalam sebulan siapa nih yang jarang masuk, yang sering kesiangan, itu nanti biasanya HR minta waktu ke OM buat ketika briefing nih. Ketika kan pagi itu sales ada briefing, nah itu ketika briefing kita omongin, diobrolin gitu, didiskusiin ini kenapa bisa kayak gini, bisa nggak bulan depan diperbaiki. Kalau misalkan ketika udah didiskus seperti itu si orang itu masih tetap seperti itu, kita kasih SP, surat peringatan. Terus gimana sih hubungan si pemimpin ini dengan karyawan-karyawannya gitu? Kalau hubungan itu ya tadi kekeluargaan itu hubungannya itu. Situasional, fleksibel. Iya, fleksibel seperti itu. Terus si pemimpin itu sering terlibat langsung dalam lapangan pekerjaan kah, atau cukup di mantau dari atas gitu? Kalau bapak itu lebih mantau dari atas, kecuali kalau misalkan dari segi GM dan OM-nya udah nggak sanggup, baru bapak turun. Tapi kebanyakan sih selama ini GM OM bisa mengatasi, handle. Karena kecuali kayak kemarin tuh sempat ada kasus itu malah OM-nya yang bukan OM sih, lebih ke TM. Kalau TM itu di bawahannya OM ya. Kalau sekarang nggak ada, TM dihapuskan sama bapak. Kenapa? Karena malah menjadi suatu bumerang. Kemarin itu TM ini ada masalah TM yang udah dikasih wewenang, misalkan kayak untuk penjualan barang seperti itu kasusnya berapa ratus juta, bapak turun langsung dan di kepolisian langsung bapak.
itu OM Operations Manager ya, Ya, dan TM itu tutorial manager, jadi bawahnya OM. Jadi kayak untuk TM ini kayak SPP. TM ini kayak SPP seperti itu. Terus gimana sih cara si pemimpin ini ngadapin masalah di perusahaan sekitarnya ini, atau dari sisi eksternal atau dari sisi internalnya juga gitu? Kalau untuk misalkan lagi tergantung dari kesulitan masalahnya dulu ya. Untuk misalkan dari sisi kesulitannya eksternal seperti apa, kalau lebih ke eksternal itu kan lebih di luar ya, lebih di luarnya itu paling dari segi kerjaan dari KPI sales biasanya seperti itu kan. Cuman kita kalau untuk si pemimpin ini lebih nge-pushnya yaitu ke GM sama OM seperti itu. Kalau dari eksternal dari internalnya, kalau dari internal kadang itu langsung turun Bapak tuh. Biasanya misalkan dari segi keuangan, kalau dari segi keuangan Bapak itu biasanya langsung turun. Dari mana nih, anggap misalkan untuk kebanyakan Bapak turun ketika penjualan turun, ngedrop. Ketika penjualan itu ngedrop, pemasukannya kan kurang nih, yang harusnya biasanya ketika dari pengajian ketika kurang, ini Bapak yang ngasih solusinya seperti apa? Biasanya apakah ada pinjaman ke bank atau gimana? Itu sih dari sisi internal. Saya izin potong. Boleh. Lanjut aja. Terus pada saat lagi diskus atau kan tadi Ibu bilang, seperti Ibu bilang, kalau misalkan karyawan melakukan kesalahan atau kayak kurang gitu, atau si ada problem itu, apakah si pemimpin itu cepat gitu dalam mengambil keputusan pada saat diskus? Cepat sih, kalau Bapak cepat ngambil keputusan. Biasanya kan karena Bapak biasanya suka ini kesulitannya seperti apa. Nanti dari beberapa orang kan pasti nggak hanya satu orang ya, kadang dari kesulitan itu Pak ini gimana, sok ada yang lain, jadi sambil ada yang lain gimana baru Bapak kasih solusinya seperti apa. Seperti itu, cepat sih biasanya, dan nggak pernah ditunggu misalkan oh nanti ya tunggu besok atau tunggu berapa bulan lagi, enggak. Gimana sih cara si pemimpin ini ngasih motivasi ke karyawannya gitu? Kalau untuk motivasi sih Bapak lebih menyemangati, biasanya nggak langsung tindakan ya Bapak. Kadang kan ada satu grup WA itu yang isinya semua klaster dan Bapak juga ada di sana. Jadi biasanya Bapak lewat WA ngasih kata-kata seperti apa gitu. Kayak gitu. Terus apakah si pemimpin itu ngasih kesempatan ke karyawan untuk berkembang lagi gitu? Dikasih kesempatan. Biasanya kalau Bapak itu ada karyawan yang membuat kesalahan, Bapak biasanya lihat dulu kesalahannya seperti apa. Kalau udah fatal itu Bapak nggak kasih kesempatan. Tapi kalau masih dalam batas wajar, Bapak masih ngasih kesempatan. Dan pasti ada sesuatu hal yang misalkan anggap kayak gudang ada selisih. Oke, sekali dua kali Bapak masih ngasih kesempatan, dia masih di gudang. Tapi kalau udah ketiga kali kesalahannya masih terulang seperti itu, ya biasanya Bapak rolling gitu. Minta rolling. Terus apakah si pemimpin itu bersikap adil kepada semua karyawannya gitu, atau ke cabang outlet yang lain? Kalau selama ini saya lihat sih adil, sama-sama kayak misalkan untuk jam kerja sama, untuk kebutuhan yang dibutuhkan untuk setiap klaster dipenuhi. Terus ada hal misalkan untuk pengklaiman selalu ACC seperti itu, sama aja sih, nggak ada yang dibeda-bedakan gitu.
Jadi semua yang dibutuhkan selalu diusahakan untuk terpenuhi gitu. Menurut Ibu, nilai-nilai dan etika apa yang paling dijaga dalam perusahaan ini gitu? Kalau untuk etika, nilai, ya pasti tanggung jawab ya, lebih ke tanggung jawabnya. Itu satu, tanggung jawab, kedisiplinan, itu yang faktor utama sebenarnya kita harus jaga tuh itu. Dimanapun itu kalau kita udah disiplin, udah kepercayaan dipegang, itu orang manapun pasti percaya gitu ke kita. Kalau kitanya emang dari segi kerjaan oke, dari kepercayaan yang misalkan owner udah ngasih kepercayaan saya kerjaan kayak sekarang, Feli kamu di Ira ya sekarang, kasih percaya. Dan ketika bapak nanya semua hal walaupun sekecil apapun itu kita harus tahu gitu. Itu sih yang benar-benar yang harus dipegang tuh itu. Jadi kayak misalkan anggap kita OB aja, misalkan OB bapak ketika nanya nih bapak, karena saya sempat ketika saya pertama kerja saya ditanya sama bapak, supir kemana, saya nggak tahu karena emang si supir itu nggak pernah bilang kemana-kemana. Bapak saya nggak tahu, hal kecil gitu kamu nggak tahu ya pak, karena saya supirnya nggak bilang ke saya. Tapi kalau dilihat dari fingerprint dia belum datang. Oh oke. Itu jadi dari segi hal rekan kerja keluar juga kita harus tahu, misalkan izin ke Alfa dulu atau izin ke mana, termasuk Pak Eko aja, termasuk Pak Eko atasan saya lah gitu ya, dia selalu izin kalau keluar, Bu saya kesini dulu gitu. Jadi kita harus saling tahu itu dari hal kecil gitu. Itu sih yang poin yang utama itu, satu kejujuran, kedisiplinan, intinya itu kejelian. Terus gimana sih cara si pemimpin menjaga kepercayaan pelanggan-pelanggannya gitu? Kalau untuk menjaga kepercayaan pelanggan biasanya dari segi kita biasanya kayak misalkan si outlet, terutama kita kasih penghargaan lah, intinya seperti itu. Biasanya ngasih penghargaan seperti itu. Outlet mana nih yang setahun, biasanya kalau di Tasnim itu selama setahun kita dirinci per outletnya. Nanti di per outletnya itu biasanya dikasih seperti hadiah apa atau apa gitu. Biasanya kalau bapak seperti itu ada feedbacknya gitu. Jadi dari outletnya yang udah oke nih, selama ini udah ngebantu, bapak juga ada feedbacknya apa berupa biasanya dari bonusan, ngasih bonusan atau ngasih merchandise seperti itu. Outlet itu konsumen. Iya, konsumen ya. Karena kan Tri itu bergerak di bidang distributor ya, otomatis outlet seperti kayak di luar-luar tuh yang jual voucher Tri, kayak yang kayak gitu kan, Telkomsel yang kayak gitu. Berarti sekarang ibu rolling gitu ya, berarti CP Tasni itu sebenarnya masih, tapi mungkin ibu lebih fokusnya ke Iya, jadi untuk sekarang tuh saya menempati di sini, tapi kerjaan kayak Tasni masih dikerjakan sama saya untuk BPJS, tapi kecuali untuk misalkan kayak ada karyawan yang gimana itu ada yang handle lagi. Jadi saya hanya untuk pengajian ya, payroll, pengajian, untuk laporan-laporan BPJS itu masih sama saya. Terus untuk pengeluaran surat SP masih sama saya sih, seperti itu. Kecuali untuk rekrutmen, kalau rekrutmen itu udah ada di sana, ada head finance, biasanya kadang dia bisa ngehandle sendiri. Kadang kalau dianya nggak bisa baru sama saya, seperti itu. Berarti karena sementara ini lagi nggak accept banyak application
Iya, apa keluar calon masuk karyawan ya. gitu. Tapi karena mungkin udah Udah nggak jarang, iya. nggak sebanyak dulu. Kalau sekarang kan kita nggak megang sales kan, salesnya udah sama vendor gitu kan, salesnya udah sama vendor dipegangnya. Kita kan lebih ke back office-nya nih. Kalau back office kan jarang keluar masuk, kecuali kalau misalkan ada yang resign itu entah dia keterima kerja atau misalkan emang dia kendala dengan anak atau gimana, biasanya seperti itu. Yang keluarnya tuh kayaknya untuk bulan ini ada admin yang keluar karena kan dia tuh mau pindah rumahnya ke Garut dan anaknya mulai sekolah, jadi dia lebih memutuskan untuk keluar, jadi dia lebih ke keluarga lah intinya. Seperti itu. Berarti sekarang ibu posisinya sebagai apa yang utamanya? Kalau di sini saya juga bingung. Karena handle banyak Iya, macam-macam. karena saya juga bingung untuk ke HRD-an itu saya megang Tasnim, IRAS ini Civi Solusi Komunika, MKR, MKS saya megang. Jadi 4 CV saya megang untuk dari segi ke HRD-annya tetap kayak, tapi kalau untuk MKR, MKS itu hanya segi pengiklanan. Kalau interview sama bapak interviewnya, kalau saya segi dari periklanan. Kadang kalau ada yang apply saya bantu seleksi, nanti kasih ke bapak, biasanya seperti itu. Nanti bapak yang rekrutmennya, bapak yang interview seperti itu. Paling nanti di akhir biasanya ini yang lamar ini gajinya segini, laporan biasanya ke saya seperti itu. Kayak gitu sih. Kalau untuk di sini saya lebih tanggung jawab ke semua kalau untuk di sini. Makanya kadang suka ditanya sekarang jabatannya apa, nggak tahu apa ya. Soalnya itu macam-macam. Iya, apa ya, nggak tahu, bingung ya. Admin aja lah sekarang mah, digituin admin aja sekarang mah. Saya kan megang gudang, megang penanggung jawab di sini juga dari segi keuangannya, dari pengeluaran hal yang kayak gitu, dari segi administrasi sales, dari pengeluaran barang sales, seperti itu sih, dari komplainan, dari komplainan customer internet gitu. Jadi nggak hanya, kalau dulu lebih waktu lebih banyak, kalau sekarang tuh kadang susah pulang ke rumah juga, kadang sambil ngerjain dulu kerjaan kayak gitu. Semangat banget. Iya. Udah level up gitu ya. Makanya kayak kan bapak juga sekarang nge-audit, iya kan. Kadang kemarin nanya, Pak masih betah di sana? Udah nggak betah, pengen pulang ke Bandung. Untuk sekarang anak ada di sini apa iya, nggak sendirian istri. Kan dulu kan di Jogja ya. Iya, saya di Jogja dulu. Dari kami mungkin segitu sih Bu untuk si pertanyaannya. Begitu. Dan ada yang mau ditanya lagi? Kalau dari aku sih udah cukup jelas. Mungkin untuk kemarin kan sempat kasih Mas Ryan ngasih ke saya detailnya ya. Saya udah bikin juga sih rangkumannya, udah secara detail kemarin itu sempat, nanti saya kirimin ke Mas Ryan ya. Oh ya, nggak apa-apa. Gitu. Biar sambil dibaca, takutnya nanti ada kekurangan apa, bisa nanti dibaca di situ. Karena kalau saya emang lebih, makanya apa aja nanti yang ditanyain nanti saya ringkasin biasanya gitu. Kan dulu juga kan waktu kuliah tuh kadang ketika wawancara gini kita ada lupanya gitu ya, walaupun di record ini teh yang mana ya. Gitu. Sekarang sih udah ada apa kayak transkrip gitu, transkrip dari audio gitu, bisa dijadiin teks terus bisa dilihat gitu. Cuman thank you Bu untuk nanti takutnya ada yang kurang atau gimana, penambahannya nanti saya kirim. Oke, siap. Gitu sih Bu dari kami. Ini Ibu lagi istirahat?
Enggak sih, tadi kebetulan emang lagi kurang enak badan makanya tiduran. Tadi tuh tiduran dulu, tiduran sebentar kata aku tuh sebelum datang nanti mahasiswa. Oh ya Bu, tadi udah beres laporan, soalnya kan udah pagi itu pasti laporan dulu sama barang sales, ngeluarin barang sales yang keluar, karena untuk siang pasti gini suasananya cuman saya sendiri, kadang ada admin juga nanti bentar lagi keluar karena ada event di KAI seperti itu. Jadi kadang ya kalau misalkan Pak Denny barusan sama direksi lagi ke Indramayu, karena kan kalau ini tuh kalau Ira kita megang Indramayu, megang Indramayu, terus Kuningan Salatiga, cuman Kuningan Salatiga itu belum running. Terus megang Semarang juga, Semarang udah running. Jadi yang udah running itu Bandung, Kota Bandung, Semarang sama Indramayu. Untuk Tangerang, Kuningan Salatiga, Kuningan, Majalengka, Salatiga, sama Kabupaten Bandung 2 itu belum running, 4 lagi belum running. Gitu, kalau udah running mah ya lumayan. Lebih banyak lagi. Gitu. Oke Bu, ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Ya, sama-sama, mumpung lagi santai. S1 ya yang di BINUS itu, bukan yang di Pascal ya? Iya, tapi kadang kami ada kelas juga hari Senin di BINUS Dago. Oh, di BINUS Dago ya. Soalnya yang di Pascal tuh BINUS bukan memiliki kayak kontrak gitu, lebih kontrak. Sedangkan yang di Dago itu punyanya BINUS. Yang lebih ke sewa ya, kayak gitu. Iya, baik. Ikutnya ketinggalan.